Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin ya, saya sangat bersyukur ya, bergembira bisa bersilaturahim ya kepada jamaah sekalian dan kepada ustadz-ustadzku di sini semua ya, Ustadz Yusron ya, Masya Allah ya, dan ustadz yang lain. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ya. Baik, alhamdulillah malam ini insya Allah kita membahas ya sebuah materi yang luar biasa ya. Kita sudah bulan Rajab ya, akhir bulan Rajab ya, artinya apa? Sisa 1 bulan kurang lebih kita memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita akan membahas bagaimana membaca Al-Quran. Sebenarnya pembahasan Al-Quran ini panjang ya, tapi kita mau fokus itu aja. Nah, sebelum kita bahas ya keutamaan membaca Al-Quran, apa kira-kira yang dimaksud Al-Quran? Ya, ini saya keliling Indonesia ya, banyak saya tanya, masih belum tahu ya apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Masih belum banyak yang paham. Ada yang tahu apa yang dimaksud Al-Quran? Ya. Bacaan, Masya Allah, bagus. Ada yang lain? Perkataan Allah, mumtaz, Masya Allah, betul. Ada yang lain? Petunjuk, mumtaz, betul, Masya Allah. Ada yang lain? Pembeda, Al-Furqan, mumtaz, Masya Allah. Ya, semua betul ya. Tapi ada yang lebih pas, lebih betul yang ditulis para ulama ya. Salah satunya adalah Dr. Aiman dalam bukunya Tajwid Musawwar. Beliau mengatakan Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Al-Mu'jiz, yang bersifat mujizat. Al-Munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambahkan melalui malaikat Jibril, bisa. Al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya bernilai pahala. Al-manqul ilaina bitawatur, sampai kepada kita riwayatnya mutawatir. Ini para ulama menambah-nambahkan, ada yang menambah, ada yang tidak. Ada yang menambah al-maktub bainad daffatain, tertulis dalam 2 sampul. Ada yang menambahkan mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, boleh ya. Ini macam-macam perbedaan, tapi ini yang sama. Jadi kalamullah, perkataannya Allah yang bersifat mujizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membacanya bernilai ibadah sampai kepada kita riwayatnya mutawatir ya. Ada yang menambahkan dan mengurangi. Banyak semuanya kita membahas mujizat ya, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bahas ya. Kemudian diturunkan kepada Nabi, bagaimana proses penurunannya, kemudian al-muta'abbadu bitilawati. Ini kita fokus di sini. Ya, membacanya bernilai ibadah. Kata Syekh Prof. Mahmud Ad-Dawsari dalam bukunya, banyak kaum muslimin meninggalkan membaca Al-Quran, salah satunya karena tidak tahu pahalanya. Nanti bulan Ramadan ya baru baca. Ada juga nanti setiap pekan ya baru membaca ya. Jarang, itu pun yang membaca mengantuk. Ya, baru membaca sedikit mengantuk ya. Selesai. Insya Allah kita akan bahas ini. Kalau kita bahas ini insya Allah kita tidak akan lagi merasa bosan, bahkan kita akan rajin insya Allah membaca Al-Quran. Siap ya? Baik, satu hadis yang kita bahas malam ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harf, walakin alifun harf wa lam harf wa mimun harf." Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan kalikan 10. Nabi pertegas, wal la aqulu alif lam min harf. Saya tidak bilang alif lam mim satu huruf, tidak.
Walakin alifun harf, ya, alif satu huruf, wa lamum harf, lam satu huruf, wa mimun harf, mim satu huruf. Alif lam mim. Jadi berapa huruf itu? 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Kali 10 berapa? 30. Ini saya dengar hadis ini dari saya ini luar biasa. Oleh orang Sudan, ya sudah meninggal, ya. Rahimahullah taala. Beliau mengatakan luar biasa di sini, ya. Nabi SAW itu motivator, Pak. Ya, saya punya guru motivator 5 benua. Tapi Nabi, Masya Allah, motivator seluruh dunia. Beliau luar biasa. Coba lihat hadisnya, ya. Man qara'a harfan, siapa yang baca satu huruf. Nabi tidak mengatakan siapa baca satu Al-Quran. Nabi tidak mengatakan siapa baca satu surah. Nabi tidak mengatakan siapa baca satu halaman. Nabi tidak mengatakan siapa baca satu kalimat. Nabi tidak mengatakan siapa membaca satu kata. Tapi Nabi mengatakan berapa? Satu huruf. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf? Pertanyaannya, adakah kira-kira yang baca Al-Quran satu huruf? Kira-kira jamaah sini kalau mengaji satu huruf, ya. Alif, sadaqallahul azim. Pergi. Ada? Saya keliling Indonesia juga tanya-tanya juga orang, dah ada. Biar orang paling malas sekalipun. Tidak mungkin, ya. Karena kita saja Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 19. Jadi mustahil lah, ya, ada orang baca satu huruf. Tapi Nabi mengatakan, siapa yang baca satu huruf? Itu luar biasa loh. Artinya apa? Andaikan, ya, ada yang membaca satu huruf saja di Al-Quran, apa dia dapat? Satu kebaikan. Berarti tidak. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan kali 10. Coba lihat. Jadi satu huruf, ya, kali 10. Nah, ini kata para ulama, pahala membaca Al-Quran minimal. Satu huruf, berapa tadi pahalanya? 10. Jadi ini kaidah secara umum. Kita melakukan perbuatan baik, satu dilipat gandakan jadi 10. Sama dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran bagian terkecil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa mendatangkan satu kebaikan baginya 10 pahala, dan barang siapa mendatangkan satu keburukan dia tidak dibalas melainkan keburukan tersebut. Ini kaidah. Seperti kita sholat 5 waktu, 5 kali, tapi pahalanya seperti 50. Tapi Al-Quran luar biasa, bagian terkecil. Kalau sholat satu rangkaian, Pak, bukan satu rakaat, satu rangkaian sholat. Kalau Al-Quran bagian terkecil, luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, dalam hadis qudsi dulu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa azidu." Ada kata tambahan di situ, wa azidu. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan baginya 10 pahala dan saya akan menambahkannya, kata Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Boleh jadi satu huruf ini dikali 100 atau 700, atau kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang berhak diberikan pahala yang banyak. Kata para ulama, berbeda kondisinya ketika orang membaca dengan beradab lagi dalam masjid, mentadabburi, dengan orang yang baca biasa saja. Beda pahalanya, jelas. Kita sambil baca, kita tahu apa yang kita baca, mentadabburi, itu beda pahalanya dengan orang yang biasa saja. Jadi tingkatan pahalanya berbeda-beda. Ya, jadi minimal satu huruf 10, 100, 700, bahkan tidak terhingga. Boleh jadi 1 juta, wallahu a'lam. Nah, itu di luar bulan-bulan haram. Seperti sekarang bulan Rajab, bulan haram. Pahala semakin berlipat ganda pula. Ada berapa bulan haram? 4. Arba'ata asyhur. 4 bulan haram. Apa itu? Rajab, kemudian 3 yang berurutan. Apa?
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya 3 berurutan. 1. Nah ini apalagi bulan Ramadan, wih, luar biasa, berlipat-lipat, tak terhingga pahalanya. Nah ini para ulama hitung lagi itu, berapa kira-kira kalau 1 halaman pahalanya. Masya Allah ya. Saya kemarin temani Syekh Anas saya dari Gaza. Alhamdulillah beberapa bulan lalu ya saya masih komunikasi sama beliau. Ya, bagaimana keadaan di sana? Katanya alhamdulillah beliau selamat. Ya, alhamdulillah. Beliau pernah datang ya ke Indonesia, ke Makassar. Saya temani. Beliau mengatakan 1 halaman itu pahalanya kira-kira 6.000. Kalau kita baca 1 halaman. Ada yang lain saya dengarkan katanya 5.000. Ini perbedaan, yang namanya hitung-hitungan. Jadi 6.000 atau 5.000. Anggaplah kita ambil pahala yang 5.000 minimal ya. Jadi 1 halaman berapa tadi? Pahalanya 5.000. Nah kalau kita lihat para jemaah sekalian, 1 halaman ini kita bisa baca Quran berapa menit? 2, Masya Allah. Yang lain? Berapa menit? 1? 3, Masya Allah. Ada yang lain? Berapa menit? Ada yang mau baca 1 halaman? Kita hitung. Silakan yang lain, berapa? Ada yang mau membaca 1 halaman? Kita mau hitung ya. Berapa menit? Ya, coba kita pakai stopwatch ya. Ini kita mau bagaimana itu ya? Betul-betul waktu. Ya, ini ya, kita pakai stopwatch. Ya, ini kita pakai stopwatch. Silakan baca. Terserahlah ya, mau cepat lambat terserah ya. Silakan. Masya Allah. Jadi 1 menit 33 detik. Masya Allah ya. Luar biasa kalau lancar ya. Kalau lancar ya. Coba lihat 1 menit 33 detik. 1 menit ji. 1 halaman. Dapat pahala berapa tadi? 5.000 ya. Berhak dapat hadiah. Ya, jadi dia sudah dapat berapa pahala tadi? 5.000 plus dapat uang 10.000. Masya Allah kan? Itu baru di dunia ya. Bagaimana lagi di akhirat ya, luar biasa. Ya coba lihat 1 halaman Pak, 1 menit. Nah bagaimana kalau setengah juz? Berapa halaman? 10. Berarti kalau 10 halaman anggaplah 2 menit. 10 halaman, 1 halaman 2 menit. Kali 10 berapa? 20 menit. Setengah juz 20 menit. Kira-kira berat ini? Setengah juz 1 hari. Berat? Berat atau tidak? Tidak ada saya dengar suara. Berat atau tidak? Alhamdulillah. Sepakat ya? 20 menit. Kalau 1 juz berapa halaman? Berapa halaman? 40 belum. 20 betul ya. Jadi 1 juz 20. Kalau juz 30 mushaf standar 22. 11 lembar. Jadi 20 halaman. 20 halaman berapa tadi pahalanya? Kalau 20 halaman 5.000 kali 20 berarti 100.000. Masya Allah. 1 juz bisa dihabiskan dalam berapa menit tadi? Jadi 2 menit kali 20 berapa? 40 menit. Kita mengaji 40 menit dapat 1 juz. Dapat pahala berapa? 100.000. Ada orang yang kerja 8 jam, 100.000 lah dapat. Ada bahkan udah 50.000 jika kasihan. Ya. Ada kasihan, gajinya begitu. Coba lihat, untuk dapat dunia Pak, 50.000, 100.000, bahkan 150.000, ada yang 200.000 lah ya 1 hari. 8 jam Pak, harus kerja. Dia cuma dapat berapa? 100.000 kasihan. Kita luangkan waktu kita 40 menit membaca Quran, sudah dapat pahala. Masya Allah. Ini minimal. Bulan Rajab, wih, lebih lagi. Masya Allah. Jadi kira-kira baca 1 juz 1 hari mudah atau berat? Saya enggak kedengaran ini. Ulang dulu, kayaknya pertanyaanku tidak jelas ya. Jadi baca 1 juz 1 hari mudah atau berat?
kayaknya ganti pertanyaannya ya. Baca 1 juz mudah atau ringan? Ya ini tidak ada tidak ada pilihan. Ya ini serius ya, betul serius ya. Jadi kita baca 1 hari 1 juz, bisa atau tidak? Yang bilang bisa coba angkat tangannya. Masya Allah. Tunggu dulu, ku video dulu. Jadi kalau nanti datang saya tanya kan supaya jelas. Ya begitu ya. Jadi kalau kita belajar ya harus ada konsekuensinya. Kita pulang begitu-begitu saja kan sayang ilmunya. Pulang ada yang dibawa pulang. Oh ini komitmen saya nih, begitu ya. Ini saya video dulu supaya saya lihat orang-orangnya ya. Ya. Ya jadi yang siap ya baca 1 juz ya 1 hari, siapa? Angkat tangannya, coba. Ya, coba angkat tangannya ya. 40 menit loh, 40 menit. Masya Allah, inilah ya. Orang-orang yang insya Allah baca 1 hari 1 juz ya. Angkat tangan teh. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Yang tidak angkat tangan berapa? Jangan lolos sih. Tidak boleh lolos ya. Masya Al-Quran dikasih lolos. Kebaikan ini Pak ya. Yang lain? Yang belum? Berapa kita Pak? Berapa? Setengah juz ya. Siap ya, Alhamdulillah. Yang di ujung? Siap ya. 1 jam itu waktu kita 24 jam. Kita sisihkan cuma 40 menit, sedikit itu Pak. Katanya mau masuk surga, ya mana ya, sebaca Quran ya, pahala yang paling banyak ini. Dan coba lihat, baca Quran ini, luar biasa. Pertama baca Quran tidak terikat waktu, nggak ada waktu-waktu beda dengan sholat, 5 waktu. Mau kita sholat zuhur, asar, nggak bisa. Mau kita sholat subuh, duhur, nggak bisa sholat subuh. Ada waktunya. Baca Quran tidak ada, terserah pagi, siang, malam terserah. Bahkan para ulama mengatakan waktu yang terbaik itu sepertiga malam dalam sholat. Ini yang pertama, tidak terikat waktu. Kedua, tidak mesti dalam keadaan suci. Walaupun dalam keadaan suci lebih afdol. Tidak mesti orang berwudu. Boleh. Maka Nabi SAW dikisahkan bahwa Nabi SAW membaca Quran di seluruh keadaannya. Baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Kecuali junub. Ya junub, ya gampang. Junub tinggal mandi selesai masalah. Ya, kalau wanita perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Tidak ada hadis sharih yang mengatakan tidak boleh. Ya, apalagi kalau wanita susah untuk suci karena ada waktunya, kecuali junub. Junub sepakat ya, tidak boleh baca Quran. Boleh Pak. Bahkan boleh dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Nabi SAW semua lakukan. Boleh. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, Nabi SAW baca Al-Quran di atas kendaraannya, di atas untanya. Ketika penaklukan kota Makkah, Nabi SAW membaca surah Al-Fath, 1 surah. Berapa halaman surah Al-Fath? Inna fatahna laka fatham mubina. 4 halaman lebih, 4,5 halaman. Di atas kendaraan, ketika memasuki kota Makkah, ketika Fathul, beliau membaca Quran Pak. So itu Nabi, contoh Nabi SAW, semua baca Quran di segala keadaan. Di zaman sekarang kita seperti itu Pak, di jalan berkendaraan ya, daripada bengong-bengong ya, lihat kiri kanan ya, mending mengaji. Ya, nah inilah keutamaannya penghafal Quran ya. Keutamaan penghafal Quran bisa mengaji kapan saja tanpa memerlukan mushaf. Bisa mengaji di mana saja. Kenapa? Sudah hafal. Nah, itulah salah satu tujuan kenapa kita menghafal Quran. Kenapa? Supaya kita banyak membaca Quran. Nah, itu yang terakhir ya jemaah sekalian. Kita lihat Nabi SAW sebagai contoh teladan kita. Berapa juz Nabi SAW baca Qurannya 1 hari? Berapa juz? Ini para ulama mencari berapa kira-kira hizib Nabi SAW dan para sahabat. Diriwayatkan bahwasanya hizib Nabi SAW dan para sahabat dalam sebuah hadis dikatakan bahwa 3, 5, 7, 9, 11, 13. Apa maksudnya ini Ustaz? Maksudnya itu 3 surah. Pertama, kemudian 5 surah dan seterusnya. Nah, para ulama buat satu kesimpulan dalam satu kata. Katanya adalah fami bisyauqi. Fami bisyauqi, fami mulutku, bisyauqi rindu membaca Quran. Ini rumus, fami bisyauqi.
supaya mudah mengetahuinya. Hizibnya, hizib itu bacaan sehari-hari. Simbol huruf fa, fami. Simbol huruf fa itu Al-Fatihah. Fami, simbol huruf mim berarti surah Al-Maidah. Artinya apa? Satu hari Nabi SAW baca surah Al-Fatihah sampai sebelum surah Al-Maidah. Apa sebelum surah Al-Maidah? Surah apa? An-Nisa, surah keempat. Berapa juz itu? Juz keberapa itu? Ya, selesai juz 5, awal juz 6. Artinya apa? Satu hari Nabi SAW baca 5 juz. Insyaallah. Hari kedua, fami bisyauki. Huruf mim, simbol dari surah Al-Maidah. Fami, ya bisyauki, fami, ya simbol dari surah Yunus. Artinya apa? Nabi SAW baca hari kedua surah Al-Maidah sampai sebelum surah Yunus. Apa sebelum surah Yunus? Surah Yunus surah ke-10. Artinya sebelum surah ke-10 apa? At-Taubah. Surah Taubah juz keberapa? Sudah masuk juz 11. Artinya 5 juz lagi. Hari berikutnya fami bisyauki, fami bisyauki, ya ba. Ya simbol dari surah Yunus, ba simbol dari surah Bani Israel atau Al-Isra, surah ke-17. Artinya Nabi SAW hari ketiga baca surah Yunus sampai sebelum surah Al-Isra. Apa sebelum surah Al-Isra? Al-Lebah. Surah apa itu? An-Nahl. Hari berikutnya fami bisyauki bi shin, ba shin. Huruf ba simbol dari surah Al-Isra. Artinya Nabi SAW baca hari berikutnya surah Al-Isra sampai surah Shin. Shin surah Asy-Syu'ara. Artinya dia baca surah Al-Isra sampai sebelum surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Artinya apa? Surah Al-Isra sampai surah sebelum surah Asy-Syu'ara apa? Bingung ya. Ya harus kita tahu ya nomor-nomor surah lah ya. Jangan kalah sama anak kecil ya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3. Nah, hafal gitu. Ya, jangan kita tidak hafal juga. Ya, surah Al-Furqan, surah ke-25. Hari berikutnya Nabi SAW baca fami bisyauki, ba shin sudah. Sekarang bisyauki, shin dan waw. Waw simbol dari surat As-Saffat, wa soffat. Artinya Nabi SAW baca hari berikutnya surah Asy-Syu'ara sampai sebelum surah As-Saffat. Apa sebelum surah As-Saffat? Yasin, surah ke-36. Hari berikutnya Nabi SAW baca fami bisyauki, waw dan qaf. Artinya Nabi SAW baca surah As-Saffat sampai sebelum surah qaf. Apa sebelum surah qaf? Surah ke-50, surah qaf. Surah sebelumnya Al-Hujurat. Ya, Nabi SAW baca As-Saffat sampai surah Al-Hujurat. Hari terakhir Nabi SAW baca surah Qaf sampai surah An-Nas. Surah Qaf itu juz 20 berapa? 6 sampai juz 30. 5 juz. Insyaallah. Kurang lebih 6 hari atau 7 hari lah ya. Ya. 6 hari. Jadi Nabi SAW baca satu hari berapa? Kira-kira sekitar 5 juz. Coba lihat Pak. Terakhir sekali lagi. Lihat Nabi. Nabi kita tahu Pak. Pertama kepala negara, bukan lagi negara, satu dunia, bukan capres, bukan presiden, satu dunia. Tugasnya Nabi, berat atau tidak? Sibuk atau tidak? Presiden sibuk banget. Yang pertama, yang kedua, Nabi SAW kepala pimpinan mujahid, pimpinan perang. Seperti sekarang ini Hamas, masya Allah. Berperan tiap hari terus tiap hari. Ada videonya terus, ada videonya terus. Sibuk atau tidak pimpinan perang? Sibuk banget. Yang ketiga, Nabi SAW ya kepala rumah tangga. Istrinya Nabi berapa? Berapa? 11. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9. 9 sampai Nabi SAW meninggal. Nabi sibuk itu, 9 istrinya Pak. Kita berapa istri tak? Berapa sih ini? Hah? Sibuk kalian, sibuk. Masih takut sama istrinya semua. Anaknya Nabi SAW berapa? Berapa? Ya harus tahu ini. Katanya cinta men 7, betul ya. Sama saya Nabi.
6 satu istri. Satu di Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim. Jadi yang lain tidak ada anaknya. Ya jadi begitu Pak, kalau punya istri itu harus banyak anak ya. 2 saja istrinya sudah 7 ya. 9 yang lain tidak ini. Apalagi Nabi SAW pengajar. Banyaklah urusannya Nabi itu sibuk sekali Pak. Sibuk sekali Nabi. Tapi Nabi SAW berapa bacanya tadi? Berapa juz? 5. Jadi kita kira-kira 1 juz 1 hari ringan atau tidak? Yang tadi setengah juz sudah naik sekarang? Hah? Bisa? Bisa ya? Insya Allah nanti saya sudah video ya, nanti saya lihat ya. Dikasihkan lagi ya. Nanti saya minta nomornya saya suruh semua ya jamaah. Berapa juz hari ini? Jadi para jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, inilah ya. Artinya pahala membaca Al-Quran itu luar biasa Pak ya, pahalanya ya. Belum lagi kita bahas ya pahala dari masing-masing surah ya. Belum lagi banyaklah ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kesempatan ya bisa kita bahas semuanya insyaallah. Baik, ada tanya jawab? Ada yang belum lancar mengaji sini? Ya, jadi belum lancar ya silahkan hubungi Ustaz Yusron ya, boleh penanggung jawab ya, Departemen Khidmatul Quran ya. Saya kebetulan juga di DPP ya, pengurus pusat ya, sekretaris ya Khidmatul Quran dalam bidang tahsin ya. Jadi saya pengajar tahsin untuk para ustadz di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi dan Sulawesi Selatan. Jadi yang belum lancar bacanya silahkan ya hubungi Ustadz Yusron, dan yang lancar ya usahakan kita jadi pengajar ya. Mudah-mudahan di sini di Pindra insya Allah kedepannya orang semua sudah lancar mengaji insya Allah. Karena di Indonesia Pak itu hampir 60% orang buta baca Quran, 60% Pak. Ya, itu pun yang pintar mengaji belum tentu tahu bagus tajwidnya. Yang sudah bagus tajwidnya belum tentu benar makhrajnya. Saya Pak, yang saya ajar itu gurunya guru yang saya ajar. Ya, orang nomor satunya di daerah yang mengajarkan ilmu tajwid. Ternyata saya dapati di antara mereka banyak yang salah huruf. Contoh, waladdallin. Coba bayangkan. Dia bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do, bukan bo itu, tapi dal. Dal mufakham, da yang ditebalkan. Waladdall ya, dia pakai ujung lidah. Sementara huruf do kata para ulama hafatul lisan. Pinggir lidah, bukan ujung. Kebanyakan kita waladdallin. Ini merubah huruf, merubah makna. Merubah makna merusak makna Al-Fatihah. Kata para ulama, kata Nabi SAW, la solata liman la yaqra'u bi fatihatil kitab. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada solat bagi yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya salah satu maknanya tidak benar baca Al-Fatihahnya. Karena Al-Fatihah termasuk rukun. Nah kalau salah, bahaya Pak, membatalkan sholat. Apalagi kalau kita imam. Wah, ini tugas besar saya Pak. Bagaimana nih para imam ya, mulai dari para pengurus dulu bagus bacaannya sampai ke bawah bisa disebarkan ya ilmu ini insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh silakan kalau ada. Nah ini masalah ini ya. Saya pernah bertanya hal yang sama dengan saya ya. Saya itu sekarang di Malaysia ya, cum laude di Madinah. Pokoknya ahli qiraat. Saya pernah bertanya hal yang sama. Kata beliau, saya buka ahli fikih, padahal beliau ahlinya ini. Tidak usah saya jawab, Nabi bilang. Apalagi saya ya. Sebenarnya ada ya, diatur para ulama ya. Seperti Imam Syafi'i itu mengatakan kalau selain surah Al-Fatihah salah, sah sholat. Mazhab yang lain mengatakan tidak sah. Mazhab yang mengatakan sah. Jadi masih ada keringanan sedikit. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, kalau Al-Fatihah rusak, batal sholat. Nah masalahnya kita tahu atau tidak, dia bagus bacanya, itu masalah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah tahu bacaannya imam salah, kita lah yang bertanggung jawab. Jangan menghukumi. Kita sekali lagi, jangan menghukumi. Apa hukumnya tidak sholat? Bukan. Bagaimana orang bisa sholat? Itu tugas tak? Ya kan? Imam ini tidak bagus bacanya,
Jangan mengatakan bagaimana hukumnya itu, jangan. Bagaimana bisa imam ini bagus bacaannya, itu tugas kita. Alhamdulillah saya punya pengalaman, ini terakhir sekali ya. Di kompleks saya, kompleks mertua saya, di rumah orang tua saya, bacaannya Masya Allah ya. Sakit telinga saya dengar. Kita ahlinya ini ya, baca salah. Alhamdulillah saya adakan pendekatan. Ya, saya adakan pendekatan, coba mendekati imam, bicara baik-baik. Dan kalau saya sholat, usahakan paling cepat. Ya, begitu Pak. Kalau kita yang bagus bacanya, usahakan cepat kita datang masjid. Duduk di belakang imam. Nah, kalau orang kan tidak ada imam itu, maju. Jangan kita tidak mau. Nah, kita yang paling bagus menurut kita ya. Kita sudah belajar, maju aja. Saya gunakan itu, saya bicara baik-baik dengan imamnya, dengan pengurusnya. Alhamdulillah kalau saya datang itu pasti saya disuruh jadi imam. Di rumah orang tua saja begitu. Kalau saya datang, saya pasti suruh jadi imam. Jadi begitu caranya. Yang ketiga, suruh belajar ya sama saya seorang ya di sini. Ya silakan ya. Saya kira itu mudah bermanfaat. Ya, kita lanjut bisa ngobrol-ngobrol ya setelah Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.